Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tangga ke Surga. Saudara, kalau pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Mazmur 73 ayat 25. Tentu kita semua setuju. Tidak ada yang kita ingini, karena semua yang kita peroleh dari dunia ini suatu hari nanti pasti kita lepaskan dan kita tinggalkan. Hanya satu yang menjadi milik kita, yaitu Tuhan. Tetapi yang jadi persoalan, seberapa banyak kita memperhatikan pertumbuhan kerohanian kita, seberapa kuat kesucian hidup kita, seberapa tebal iman kita, sehingga kita sungguh-sungguh yakin kalau kita telah mengalami Tuhan dan memiliki Tuhan. Kita tidak takut akan apapun juga, termasuk tidak takut akan kematian. Itu masalahnya. Pada umumnya kita sebenarnya belum yakin betul kalau kelak meninggal kita diterima di kemah abadi sebagai anggota keluarga kerajaan. Itu kalau kita persoalkan ya saudara. Tetapi sayangnya kita tidak pernah persoalkan nasib kekal kita. Mungkin pernah muncul pertanyaan dalam hati, mengapa rohaniku begini terus? Mengapa aku masih duniawi? Kok aku belum juga kudus? Bagaimana kalau aku mati? Apakah aku sudah berkenan? Allah itu sebenarnya siapa dan bagaimana? Apakah iya keselamatan hanya ada di dalam Kristus? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti apakah benar Laut Kolsom pernah terbelah? Apakah benar bumi ini pernah dibanjiri dengan air bah? Apakah benar dunia akan kiamat? Kapan itu? Apakah benar bumi akan menjadi lautan api? Dan apakah surga dan neraka benar-benar ada? Saya percaya walaupun sekilas atau sesaat, pasti pernah kita mendapati pertanyaan seperti itu. Tetapi kemudian suara itu kita padamkan dan kita bungkam sendiri, atau bisa terbungkam dengan sendirinya oleh pertanyaan-pertanyaan lain seperti kapan ya utangku lunas? Kapan aku punya rumah? Kapan anakku menikah? Kapan anakku punya anak? Sehingga aku punya cucu dan garis keturunanku diteruskan. Kapan masalah ini selesai? Kapan sakitku sembuh? Kapan aku bisa jalan-jalan ke tempat itu, ke tempat ini? Banyak hal, saudara. Sehingga pertanyaan yang seharusnya prinsip, yang harusnya kita tindak lanjuti, kita malah tidak lakukan apa-apa. Yang kita tindak lanjuti justru pertanyaan seperti kapan aku bisa kembangkan usahaku, misalnya begitu. Itu malah kita gumuli, lalu kita ikut pelatihan ini itu dan sebagainya. Sedangkan pertanyaan prinsip yang menyangkut nasib kekal kita yang sangat bernilai itu justru tidak kita persoalkan, dan tanpa sadar sudah tergantikan dengan hal-hal yang tidak prinsip, yang relatif, yang bukan hanya kurang bernilai, bahkan bisa tidak bernilai sama sekali jika dibanding dengan kekekalan. Mari kita berpikir yang benar aja. Jangan punya pikiran surga itu sudah dicapai. Itu tidak salah, tetapi ingat, maksud saya jangan punya pikiran surga itu susah dicapai. Itu tidak salah, tetapi ingat,
Tuhan menyediakan tangga ke surga, tangga anugerah. Masalahnya, kita mau melangkah atau tidak? Jangan berkata, saya tidak punya waktu, saya ini bisnismen, repot, urusan rohani, urusan surga, ntar aja. Jangan begitu, saudara, jangan. Coba kalau soal uang, hobi, pekerjaan, punya waktu enggak? Pasti punya kan? Lah kenapa untuk Tuhan kita tidak punya waktu? Jadi kalau untuk Tuhan tidak punya waktu, berarti kita memang tidak membutuhkan Tuhan. Kita hanya berikan waktu untuk Tuhan di hari Minggu saja, 1,5 sampai 2 jam. Itu pun masih terlambat. Dan kalau ada kepentingan lain yang dipandang lebih penting, bisa loh tidak ke gereja. Jadi kalau jujur, memang waktu yang kita sediakan untuk Tuhan itu porsinya sedikit sekali, saudara. Sedangkan untuk hal lain kita bisa habis-habisan, tapi untuk Tuhan terbatas. Padahal ya saudara, namanya menikah atau tidak itu bukan wajib, tidak mutlak. Punya anak atau tidak itu juga tidak mutlak, itu relatif. Yang mutlak hanya Tuhan. Ingat, yang relatif itu akan lenyap. Mazmur 73 ayat 19 berkata, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Semua yang kita pegang akan lenyap, dan itu kedahsyatan. Begitu maksudnya. Banyak orang tidak percaya. Kenapa? Karena belum mengalami. Itulah tipu daya kuasa gelap. Sehingga kita tidak sadar bahwa yang kita lihat, apakah itu cara hidup atau filosofi hidup manusia di sekitar kita, sebenarnya menipu. Semua tipuan, dan itu berbicara lebih kuat dari suara di mimbar. Selalu saja ada suara yang kita dengar, tidak apa-apa, tenang saja. Kenapa harus ekstrim seperti itu? Jalani hidup ini, jalani saja. Yang lain juga begitu kok. Maka, agar jemaat itu sadar, gereja harus bersuara keras. Ibarat memukul kentongan, tanda ada kebakaran. Kalau tidak begitu, wah bahaya. Jemaat bisa tidak sadar. Mereka pikir semua baik-baik saja. Padahal suatu saat nanti mereka menyaksikan kenyataan. Semua lenyap dengan dahsyatnya. Itulah sebabnya penting bagi kita, saudara, menghayati dahsyatnya kenyataan kalau orang terpisah dari Allah. Jangan berkata, sampai ke surga itu anugerah. Yang anugerah itu tangga ke surga. Lah bagaimana kita bisa sampai ke surga kalau tangga itu tidak kita naiki? Maka jangan lagi berkata mustahil jadi rohani. Hidup suci itu tidak mungkin. Saudara, kesucian itu buah, bukan anugerah. Tetapi potensi untuk mencapai kesucian itu anugerah. Artinya kesucian itu keniscayaan, itu bisa. Anugerah itu harus kita gunakan. Maksudnya kita harus mau mendengar firman, memiliki waktu bertemu Tuhan, memperhatikan setiap kejadian hidup yang terjadi yang mendatangkan kebaikan. Kalau tidak begitu, kita tidak akan berubah. Setan itu menipu banyak orang Kristen dengan berkata bahwa keselamatan itu anugerah, titik, tanpa penjelasan. Lalu, bayangan di dalam pikiran banyak orang Kristen,
keselamatan seperti dapat lotre. Itu tidak tepat. Yang benar justru karena kita menerima anugerah, kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang tidak mendapat anugerah. Begitu saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.